Rahmawati-Ningsih, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 20 Sungai Kunyit. Bersama rekan saya Ibu Rizka. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti. Saya mengajar kelas di kelas 4. Baik, kali ini kami akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan, ya Ibu. Baik, pada tahap awal kami akan melakukan tahap pra-observasi. Ini saya lakukan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Pra-observasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Rizka? Baik, Ibu Nova, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat tentunya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan untuk saya dalam kegiatan ini, ya Ibu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ya Ibu. Ya, baik Ibu, boleh silakan. Ya, pertanyaan pertama, apa tujuan dari pembelajaran Ibu kali ini? Baik Ibu, tujuan saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ini nanti adalah supaya peserta didik itu dapat menjelaskan dan menerapkan gaya pada kehidupan sekitarnya. Ya, kita bicara tentang gaya, ya Ibu. Dari pembelajaran Ibu nanti, area apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, di sini saya akan mengembangkan area yang akan dikembangkan, yaitu bagian kognitifnya Ibu, yaitu pengetahuan tentang penerapan tentang gaya di sekitarnya. Iya, penerapan tentang gaya, ya Ibu ya. Terus strategi apa yang akan Ibu terapkan pada saat pembelajaran Ibu nanti? Ya Ibu, di sini saya akan menggunakan strategi yang disiapkan nanti menggunakan model discovery learning dengan diferensiasi konten dan media gambar gaya dan alat peraga gaya Ibu. Jadi media yang digunakan gambar gaya dan alat peraga gaya, ya Ibu ya. Kemudian kapan itu Bu pembelajarannya? Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 besok, ya Ibu. Dilaksanakan di kelas 4 pada jam pelajaran jam pertama. Iya, baik Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, ya Ibu Rizka. Ya, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu, tentunya saya, ya Ibu ya, dapat berjalan dengan lancar. Baik, demikianlah pra-observasi kita kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lipat. Kemudian yang ketiga ada contoh gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Ya, gaya magnet itu gaya tarik atau gaya yang tolak-menolak yang memiliki sifat magnet. Contohnya di sini ibu membawa gambar gaya apa ini? Gaya magnet. Misalkan di sini kita mempunyai magnet, apabila didekatkan maka dia akan tolak-menolak atau tarik-menarik. Ya, tarik-menarik. Kemudian selanjutnya ada gaya apa lagi? Gaya gravitasi. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi ini Kaila, apa itu gaya gravitasi ini Kaila? Ya, gaya gravitasi yaitu gaya menarik antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Yang ibu bawa ini contoh gambar apa? Gaya gravitasi. Contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Bisa juga ada contohnya, coba Kaila contohkan pulpen jatuh di bawah. Coba kamu peragakan di sini. Terus Kaila mencontohkan tentang gaya gravitasi yaitu pulpen jatuh ke bawah atau ke bumi. Coba contohkan. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya apa lagi? Gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik. Ya, gaya listrik yaitu gaya yang terjadi karena aliran kekuatan listrik. Di sini contohnya ada apa ibu bawa gambarnya? Gambar kipas angin. Apabila dia dicolokkan ke listrik maka kipas anginnya akan bergerak dan memakai aliran listrik. Kemudian yang terakhir adalah gaya apa? Gaya pegas. Di sini ada gambarnya, contoh dari gambar gaya apa? Gaya pegas. Coba lihat dulu apa itu gaya pegas. Gaya pegas, siapa yang bisa? Gaya pegas. Menjelaskan tentang gaya pegas. Ya, di sini gaya pegas itu dihasilkan dari karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya di sini ibu ada membawa contohnya gambar, kemudian membawa juga alat peraganya. Ini apa namanya nih? Contoh dari gaya apa? Gaya apa? Pegas. Coba Nando maju ke depan memperagakan. Gali saja, gali memperagakan contoh gaya pegas. Pegang saja kenapelnya. Nah, coba gali. Gali, temannya ini mencontohkan gaya apa? Gaya pegas, gaya pegas. Yaitu dia memainkan kenapel. Di sini dia yaitu karetnya bisa renggang dan bisa ditarik juga. Sudah sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum nanti ibu membagikan kelompok. Di sini ada 14 orang, nanti ibu bagi 3 kelompok. Kalian itu menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang gaya. Masing-masing setiap kelompoknya nanti mendapatkan 2 gambar contoh gaya. Cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya atau yang masih kurang jelas dengan penjelasan dari ibu tadi? Apa yang ingin bertanya? Saya akan bertanya contoh gaya
ini contoh apa lagi gitu maksudnya? Iya, jadi contoh dari gravitasi selain yang ini disebutkan tadi, bisa juga kita memainkan bola basket. Bola basket setelah kita lempar maka dia juga akan jatuh ke bumi atau ke bawah. Ada siapa lagi yang ingin bertanya? Iya, Raffi bertanya tentang apakah menggendong adik termasuk? Ya, pertanyaan dari Raffi, apakah menggendong adik juga termasuk dengan gaya otot? Iya, karena menggendong adik dengan menggunakan kekuatan otot. Sudah jelas dengan pertanyaan tadi, Nindi dan Raffi? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kelompok, yaitu 3 kelompok terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk kita membagi dulu kelompoknya. Yang ini kelompok 1, dan yang sini kelompok 2, dan yang sini kelompok 3. Yuk itu menjelaskan dan memberikan contoh gaya otot dan gaya tegak. Setelah kamu selesai mengerjakannya, nanti kalian kelompoknya setiap masing-masing kelompoknya maju dan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Dan gaya listrik, kamu buat penjelasannya tentang gaya magnet, kemudian berikan contohnya. Kemudian kelompok 2 tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Kamu jelaskan dulu tentang gaya gravitasi itu apa, kemudian kamu berikan contohnya. Contoh dari gaya gravitasi dan gaya listrik. Kakak, stop, Kakak. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Baik, di sini kelompok 1 dulu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok 1. Maju kelompok 1. Satu orang membacakan hasil diskusinya. Siapa yang membaca?
listrik. Ya, bacakan dulu tentang gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contoh, apabila kipas angin mencolokkan ke aliran listrik, kipas angin akan bergerak. Sudah selesai kelompok 2, kelompok 3. Kemudian dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok 2 tadi? Ada tidak? Ya, kalau tidak ada, setelah ini Ibu akan melanjutkan kelompok yang belum, yaitu kelompok 2. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Setelah diskusinya yang tadi sudah selesai, kemudian kursinya sudah kembali seperti semula. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita belajar tadi. Berarti dia tentang gaya. Masih ingat apa tidak macam-macam gaya? Iya, ada berapa macam gaya tadi? Yang pertama ada gaya. Kemudian yang kedua, ya, gaya gesek. Dan yang ketiga, kemudian yang keempat, dan kemudian yang kelima, dan yang terakhir adanya gaya apa? Nah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini tentang macam-macam gaya untuk kita sehari-hari. Sebelum mulai pembelajaran, bukunya boleh disimpan di dalam tas. Sampai di sini pembelajaran Ibu cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dalam percakapan pasca observasi kelas ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tadi. Ya, untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saya masih ada rasa tegang. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan yaitu penegakan gaya, keaktifan siswa dan metode pembelajaran diskusi. Sedangkan tahap pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi yang sudah saya laksanakan. Ya, baik. Menurut Ibu sekalian, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya Bu, namun masih ada beberapa anak yang memang kurang aktif dan kurang terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok. Iya Ibu, saya dari hasil pengamatan saya juga sama ya Ibu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk mengatasi masalah itu, dalam pembagian kelompok saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak, sehingga anak akan merasa nyaman dan terlibat aktif dalam berdiskusi. Ya, baik Ibu. Berarti itu adalah rencana Ibu ya untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, yaitu dengan menyesuaikan gaya belajar anak dalam pembagian kelompok sehingga mereka lebih nyaman dan aktif ya Ibu ya. Betul. Ya,
Kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan barusan? Secepatnya saya akan laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan murid. Ya, baik Bu Rizka. Semoga perubahan dan perbaikan yang ingin Ibu rencanakan dapat terlaksana ya Ibu, dan masalah yang Ibu alami di dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu ya Ibu. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Ibu Rizka. Bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada